sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ini adalah satu organisasi satu-satunya yang bekerja sama lengket tanpa ada kegoyangan dengan Partai Demokrasi Indonesia. Partai yang punya disiplin organisasi, yang dapat dipercaya oleh masyarakat, yang berpihak kepada daerah dan yang berpihak kepada bangsa. Pertama-tama sungguh saya sangat gembira bahwa pada siang hari ini saya diberikan kesempatan dan kehormatan untuk hadir di ruangan ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang ingin dan akan kami lakukan apabila kami berdua diberikan amanah untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta? Secara sederhana kami telah mengetahui, memahami yang kita sebut dengan belanja masalah ke berbagai kelompok elemen masyarakat, sehingga dengan demikian kami yang paling utama adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah, persoalan-persoalan yang ada di rakyat, memberikan kegembiraan kepada mereka, dan juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan rasa bahagia kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Oso, saya biasa memanggil sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura, tidak berbeda dengan apa yang menjadi pikiran kami berdua. Maka kami akan bekerja bukan dari atas, bukan janji yang tinggi, mercusuar, tetapi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Tadi saya diskusi dengan Pak Oso dan juga dengan Saudara Ciko. Misalnya, saya juga baru tahu bahwa sebagian besar yang menerima kartu Jakarta Pintar, mereka belum pernah sama sekali lihat Ancol maupun Taman Mini. Maka dengan demikian, kalau kami diberikan amanah, maka anak-anak yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar maupun Jakarta, mereka boleh melakukan kunjungan setahun 3 atau 4 kali gratis diberikan oleh pemerintah Jakarta, termasuk pendampingnya. Ini adalah contoh kecil yang menjadi pemikiran-pemikiran kami. Maka di mana-mana saya mengatakan, seperti kemarin pada waktu pertemuan di Daan Mogot Rusun, karena rusunnya itu enklave itu hanya menuju kepada satu titik. Maka rusun itu secara ekonomi, kalau orang mau mengembangkan ekonominya, mengalami kesulitan. Karena apa? Tidak ada akses orang untuk keluar masuk maupun menuju ke tempat lain. Maka persoalan utama di Rusun dan Mogot adalah harga kebutuhan bahan pokoknya menjadi lebih tinggi. Karena apa? Orang jualan sayur mayur, kebutuhan sehari-hari tidak masuk ke dalam. Maka yang menjadi kewajiban pemerintah pusat apa? Pemerintah Jakarta apa? Memberikan subsidi transportasi kepada yang akan mengangkut kebutuhan pokok itu. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kami betul-betul akan menyelesaikan persoalan-persoalan kecil di bawah. Bahkan ketika saya di Kelapa Gading ini, saya ulang kembali, ada ibu-ibu ingin mengawinkan anaknya, rumahnya tidak punya sama sekali akses untuk halaman. Begitu keluar rumah, pintunya sudah jalan setapak. Dia menginginkan ketika menikahkan anaknya bisa mengundang tetangganya, tapi dia tidak mampu. Apa jawabannya? Ketika saya berkomunikasi dengan Bang Dul, maka terpikirlah oleh kami berdua, kenapa tidak setiap kelurahan kita buatkan balai rakyat yang secara langsung
dikelola oleh pemerintah Jakarta. Di sana PPSU ditempatkan yang bertanggung jawab untuk ngurus kebersihan, dikelola secara baik dan diberikan secara gratis, cuma-cuma atau serendah-rendahnya kepada warga yang akan mengawinkan anaknya, mengkitankan anaknya, tempat untuk pengajian, tempat untuk berkebudayaan, berkesenian, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, betul-betul cara berpikir kami berdua adalah memulai sesuatu yang dari bawah. Apakah tidak ada program yang besar yang memulai dari atas? Harus ada. Saya termasuk sebagai inisiator di dalam kabinet, walaupun yang paling utama tentunya Bapak Presiden, tentang yang disebut dengan Inavan. Inavan itu adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh negara untuk melakukan investasi di proyek-proyek yang memang memberikan keuntungan. Dulu ketika di awal dimulai 2,5 tahun yang lalu, Inavan hanya mempunyai modal di bawah 5 triliun. Hari ini Inavan sudah punya angka hampir 150 triliun. Apa artinya? Apakah Jakarta bisa? Maka saya akan menggagas yang disebut dengan Jakarta Fund. Sehingga dengan demikian Jakarta bisa menjadi investor di berbagai daerah, proyek-proyek yang baik secara ekonomi menguntungkan selama dikelola secara profesional. Apakah bisa? Pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Karena kenapa? Jakarta ini APBD-nya 85-86 triliun. Silvanya, sisanya sekitar 5 triliun. Katakanlah kalau 1-2 triliun digunakan modal dasar untuk Jakarta Fund, ini akan sangat menguntungkan dan memberikan revenue tambahan bagi Jakarta. Sekaligus juga membuka lapangan kerja. Karena problem utama di semua daerah, berdasarkan hasil survei terakhir, 52% masyarakat kita sekarang menginginkan pemerintah memberikan konsentrasi terhadap lapangan kerja. Bahkan kaum milenial, Gen Z pun yang menjadi kekhawatiran utama sekarang adalah persoalan lapangan kerja. Maka pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan yang cerdas, pintar, menggunakan digitalisasi, menggunakan teknologi untuk membuka lapangan kerja. Minggu lalu saya diajarkan oleh anak saya sambil Car Free Day, ada yang namanya foto you. Ternyata di situ banyak orang-orang yang mulai mengantungkan lapangan kerja baru, mau foto siapa yang Car Free Day, fotonya bagus, dijual dengan harga yang menarik. Inilah bentuk-bentuk terobosan yang bisa dilakukan dengan cara-cara lain. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya merasa bersyukur dan beruntung. Walaupun saudara-saudara juga tahu awalnya saya menolak untuk diamanahkan menjadi calon gubernur. Saya tidak pernah melobi siapapun untuk menjadi apapun. Tetapi karena saya mengambil kerja sekeras-kerasnya, akhirnya diberikan amanah ini. Termasuk saya jadi menteri 2 kali, tidak pernah melobi Pak Jokowi. Menjadi sekjen, wakil sekjen juga tidak pernah melobi Ibu Mega. Maka pengalaman inilah yang kemudian memberikan keyakinan kepada saya. Amanah yang sudah saya diberikan kepada saya, mudah-mudahan amanah ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, kepada umat juga bisa bermanfaat. Tetapi yang tidak kalah pentingnya saudara-saudara sekalian, kesungguhan. Pengalaman panjang saya ini, kebetulan saya terus terang sudah selesai dengan diri saya. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun Jakarta, dan saya berani mengambil keputusan untuk tidak populer selama ini untuk kebaikan warga Jakarta. Saya berani. Hanya bedanya, kalau Pak Ahok berani tapi ngomongnya banyak, saya berani senyumnya aja yang banyak. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, hari ini betul-betul saya merasa bahagia. Saya sama Bang Ukso bersahabat sangat dekat. Mungkin teman-teman Hanura kalau di jumlah datang ke tempat ini pasti kalah sama saya. Saya setahun bisa 2, 3, 4 kali. Bahkan tadi pagi putranya beliau sepeda sama saya. Jadi keluarga kami sangat dekat. Saya merasa di rumah sendiri. Dan saya tahu
Kalau Bang Oso sudah memberikan dukungan, dukungannya nggak pernah setengah-setengah. Dukungannya pasti totalitas. Dan itu adalah karakter Hanura yang tidak berbeda dengan PDI Perjuangan. Dan saya juga bersyukur Partai Umat memberikan dukungan. Saya dengan Mas Anies, Pak Amin mempunyai hubungan yang panjang. Ketika era reformasi saya termasuk salah satu penggeraknya, karena saya juga pada waktu itu mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada. Saya juga kaget. Pada saat awal saya memutuskan dia, saya sadar sesadar-sadarnya. Tidak pernah saya disurvei apapun ada, karena apa? Memang tidak mau disurvei, memang tidak pernah punya pikiran, dan selama 8 tahun lebih menjaga dapurnya presiden, tidak pernah mau tampil